Fajar baru saja menyingsing di ufuk timur, menyemburatkan warna jingga kemerahan yang menembus sela-sela dinding bambu rumah Alia. Gadis berusia 22 tahun itu sudah terbangun sejak jam 4 pagi. Suara gesekan sapu lidi di halaman rumahnya yang sempit menjadi musik pembuka harinya. Dengan gerakan yang terampil, ia mengikat rambut hitam panjangnya yang sedikit kusam menjadi sanggul sederhana, lalu mengenakan caping bambu yang sudah mulai koyak di bagian tepinya. Alia bukanlah gadis biasa. Di saat gadis-gadis seusianya sibuk memulas wajah dengan kosmetik atau memamerkan pakaian terbaru di media sosial, Alia justru sibuk memilah sayuran hijau yang masih basah oleh embun. Ia adalah tulang punggung tunggal bagi neneknya yang kini hanya bisa terbaring lemah di balai-balai kayu karena pengeroposan tulang dan komplikasi jantung. "Nenek, Alia berangkat dulu ya. Air hangat dan bubur sudah Alia siapkan di samping tempat tidur," bisik Alia lembut sambil mencium tangan keriput sang nenek. "Hati-hati, nak. Jangan terlalu memaksakan diri," sahut suara parau itu dengan penuh kasih. Alia tersenyum, sebuah senyuman yang mampu meruntuhkan beban berat di pundaknya. Ia melangkah keluar, memanggul 2 keranjang besar berisi sayuran segar menuju pasar kota. Jaraknya tidak dekat, hampir 3 kilometer jalan kaki menyusuri pematang sawah dan pinggiran jalan raya yang mulai bising oleh kendaraan bermotor. Namun, setiap langkah bagi Alia adalah investasi. Selama 3 tahun terakhir, Alia memiliki sebuah ritual suci. Setiap kali ia pulang dari pasar setelah mengantar sayuran atau menyelesaikan tumpukan cucian milik warga perumahan, ia selalu menyisihkan sebagian uangnya. Ia tidak membeli baju baru, ia tidak membeli makanan enak. Ia hanya memakan apa yang tersisa dari dagangannya atau nasi garam yang sederhana. Di bawah kolong tempat tidurnya yang reot, tersembunyi sebuah harta karun. Sebuah celengan tanah liat berbentuk ayam jago yang sudah terlihat sangat tua dan penuh dengan goresan. Celengan itu terasa sangat berat, seolah-olah seluruh beban hidup Alia terkumpul di dalamnya dalam bentuk logam dan kertas. Malam itu, setelah memastikan neneknya tertidur lelap, Alia menarik celengan itu keluar. Dengan napas tertahan dan tangan yang sedikit gemetar karena kelelahan, ia memegang sebuah batu kecil. Prak! Tanah liat itu pecah berkeping-keping. Isi perut si ayam jago tumpah di atas tikar pandan yang sudah robek. Ribuan kon 500-an, 1000-an, hingga uang kertas 2000-an yang sudah lecek dan bau apek menyebar di hadapannya. Mata Alia berkaca-kaca. Ia mulai menghitungnya satu persatu dengan teliti. 1 jam, 2 jam, jari-jarinya yang kasar karena deterjen dan getah sayur terus bergerak lincah. 10.150.000 rupiah, bisiknya dengan suara bergetar. Jumlah itu mungkin hanya seharga 1 kali makan malam mewah bagi orang-orang kaya di pusat kota, tapi bagi Alia, ini adalah air mata, peluh, dan rasa lapar yang ia tahan selama 1000 hari lebih. Ini adalah tiket bagi neneknya untuk mendapatkan pemeriksaan jantung yang layak di rumah sakit besar. Keesokan paginya, Alia bersiap dengan sangat rapi. Ia mengenakan kemeja putih yang sudah menguning karena usia namun telah disetrika dengan sangat licin menggunakan setrika arang. Rok kain hitamnya yang pudar panjangnya menutupi mata kaki. Ia memasukkan semua uang itu ke dalam beberapa kantong plastik bening, lalu membungkusnya lagi dengan tas kain bekas tepung terigu agar tidak mencolok. Ia berjalan menuju pusat kota, menuju gedung pencakar langit yang paling megah di sana, Bank Global Sejahtera. Gedung itu terbuat dari kaca biru yang memantulkan cahaya matahari, terlihat sangat angkuh di tengah keramaian kota. Pintu kaca otomatisnya terbuka dengan desisan halus, mengeluarkan hawa dingin dari pendingin ruangan yang seketika menusuk kulit Alia yang terbiasa dengan panas matahari. Alia berdiri di lobi yang luasnya mungkin setara dengan seluruh kampung tempat tinggalnya. Lantainya terbuat dari marmer Italia yang begitu mengkilap hingga Alia bisa melihat bayangan wajahnya yang kuyu di sana. Ia merasa sangat kecil. Orang-orang di sekitarnya mengenakan setelan jas yang kaku, membawa tas kulit bermerek, dan sibuk berbicara melalui ponsel pintar terbaru. Alia mendekati mesin pengambil antrean. Seorang petugas keamanan dengan seragam gagah menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menyelidik. "Mau apa, Dek? Cari orang?" tanya satpam itu dengan nada yang tidak terlalu ramah. Alia meremas tali tas kainnya. Saya mau menabung, Pak." Satpam itu mengangkat alisnya, melihat tas kain lusuh yang dibawa Alia. Ia tertawa kecil, namun tetap memberikan nomor antrean. "Tunggu di sana. Jangan duduk di sofa itu,
nanti kotor. Duduk di kursi kayu di pojok saja. Alia mengangguk patuh. Ia duduk di kursi paling pojok, memeluk tas kainnya erat-erat seolah takut seseorang akan merebut harapan hidup neneknya. Ia menunggu dengan sabar, mengabaikan tatapan-tatapan sinis dari nasabah lain yang menutup hidung saat melewatinya. Alia tidak tahu bahwa bau badan yang mereka keluhkan adalah bau perjuangan. Ia juga tidak tahu bahwa di gedung yang penuh dengan kemewahan ini, hatinya yang murni akan segera diuji oleh kekejaman status sosial. Namun, di balik tas lusuh itu, Alia membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun di ruangan itu, sebuah kehormatan yang tidak bisa dibeli dengan angka-angka di saldo rekening. Nomor antreannya hampir tiba. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia hanya ingin menabung. Ia hanya ingin neneknya sembuh. Ia tidak tahu bahwa hari ini, langkah kakinya ke bank ini akan mengubah garis takdirnya selamanya. Nomor antrean A047, silakan menuju loket 4. Suara mesin pemanggil otomatis itu terdengar merdu, namun bagi Alia, itu terdengar seperti lonceng ujian. Alia berdiri dengan canggung. Ia merapikan rok kain hitamnya yang sudah memudar, lalu memeluk tas kain bekas tepung terigu itu erat-erat di dadanya. Langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit karet yang sudah tipis mengeluarkan bunyi pletak-pletok yang kontras dengan keheningan lobi yang berlantai marmer mahal. Beberapa nasabah pria berpakaian safari dan wanita dengan tas jinjing bermerek menoleh ke arahnya, memberikan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan, jijik, dan keheranan. Di loket 4, seorang wanita muda dengan seragam biru navy yang sangat ketat dan riasan wajah tebal sedang duduk tegak. Namanya Siska, terlihat dari papan nama emas yang bertengger di dadanya. Siska sedang asyik memoles kuku jarinya saat Alia sampai di depan kacanya. "Selamat siang, Mbak. Saya mau menabung," ucap Alia dengan suara lembut dan sopan. Siska tidak langsung mendongak. Ia menyelesaikan polesan terakhirnya, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Begitu matanya menangkap sosok Alia, dengan kemeja putih kekuningan, wajah tanpa riasan yang berkeringat, dan bau matahari yang menyengat, bibir Siska berkedut sinis. "Mau menabung?" tanya Siska dengan nada meninggi, seolah-olah kata itu adalah lelucon. "Kamu tahu ini bank apa? Ini Bank Global Sejahtera, pusatnya pula. Minimal setoran awal di sini tidak main-main. Kamu yakin tidak salah alamat? Bank sampah atau koperasi pasar mungkin lebih cocok." Wajah Alia memanas. Ia merasa seluruh mata di belakangnya kini tertuju pada punggungnya. "Saya tahu, Mbak. Saya punya uangnya. Ini untuk pengobatan nenek saya." Dengan tangan gemetar, Alia mulai mengeluarkan isi tas kainnya. Ia meletakkan beberapa kantong plastik bening di atas meja konter yang bersih mengkilap. Di dalamnya terdapat tumpukan uang kertas 2 ribuan yang sudah lecek, beberapa lembar 5 ribuan yang disambung dengan selotip, dan 2 kantong plastik besar berisi koin 500-an dan 1 ribuan. Bau apek dari uang yang lama tersimpan di celengan tanah liat itu segera menyeruak keluar. Siska menutup hidungnya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mendorong plastik-plastik itu menjauh dengan jijik. "Deh, bau apa ini? Kamu bawa sampah ke loket saya?" seru Siska dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar semua orang. "Satpam, tolong ke sini. Ini ada orang gila bawa uang receh pasar ke sini." Beberapa nasabah di belakang Alia mulai berbisik. Seorang wanita sosialita yang sedang mengantre di loket sebelah mendengus. "Ih, pantas saja bau apek dari tadi. Kenapa sih orang seperti ini dibiarkan masuk? Mengganggu kenyamanan saja." Alia menunduk dalam-dalam. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia berusaha sekuat tenaga agar tidak tumpah. "Mbak, tolong uang ini sah. Saya sudah menghitungnya. Ada 10 juta lebih. Saya butuh tabungan ini agar rumah sakit mau menerima nenek saya." 10 juta? Siska tertawa meremehkan, suaranya melengking di seluruh ruangan lobi. "Uang kotor dan lecek begini mana mau mesin kami menerimanya? Nanti mesin penghitungnya rusak gara-gara karat koinmu. Pergi san, kamu menghambat antrean nasabah prioritas kami." "Lihat itu, orang-orang penting sudah menunggu." Siska menunjuk ke arah barisan orang berjas di belakang Alia. Seorang pria paruh baya berkemeja sutra berdeham keras, menunjukkan ketidaksabarannya. "Cepat usir dia, Mbak Teller. Saya ada rapat penting."
Jangan biarkan bau pasar ini merusak pagi saya, keluh pria itu. Alia merasa dunianya runtuh. Ia merasa sangat hina hanya karena ia miskin. Ia ingin sekali berteriak bahwa uang ini adalah hasil keringatnya selama 3 tahun, hasil dari kulit tangannya yang melepuh terkena deterjen sabun cuci, dan hasil dari kakinya yang kapalan mengantar sayur setiap subuh. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Mbak, tolong hargai saya?" bisik Alia lirih. "Hargai? Bagaimana saya bisa menghargai gembel seperti kamu?" Siska berdiri dari kursinya, tangannya menunjuk ke arah pintu keluar. "Satpam, seret dia keluar. Jangan sampai dia mengotori lantai marmer kita lebih lama lagi." 2 orang satpam mendekat dengan wajah garang. Salah satu dari mereka memegang lengan Alia dengan kasar. Tas kain Alia terjatuh ke lantai, membuat beberapa koin emas 500-an menggelinding keluar, menyebar di lantai marmer yang mewah. Beberapa orang justru tertawa melihat koin-koin itu menggelinding. Alia berlutut di lantai, mencoba memunguti koin-koin itu dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli lagi dengan rasa malunya, ia hanya peduli pada uang yang akan menyelamatkan neneknya. "Jangan ambil. Itu sampah," bentak Siska lagi. Di tengah kegaduhan itu, tidak ada yang menyadari bahwa di lantai atas, di balik kaca hitam yang luas, sepasang mata tajam sedang memperhatikan setiap detail kejadian itu. Sepasang mata milik seorang pria yang baru saja meletakkan cangkir kopi mahalnya dengan dentuman kecil di atas meja kerja jati. Pria itu berdiri, merapikan kancing kemejanya yang sempurna, dan berjalan menuju lift pribadi dengan wajah yang sangat dingin. Alia masih di lantai, air matanya kini jatuh satu persatu, membasahi koin-koin di tangannya. Ia merasa benar-benar hancur. Namun, di saat ia merasa akan diseret keluar seperti binatang, suara langkah kaki sepatu pantofel yang tegas bergema di lobi, menghentikan gerakan para satpam dan membungkam tawa para nasabah. Di lantai 42, di sebuah ruangan yang luasnya hampir separuh lapangan sepak bola, Julian duduk diam. Ruangan itu didominasi oleh kaca jendela yang menjulang dari lantai hingga langit-langit, memberikan pemandangan seluruh kota yang tampak seperti miniatur di bawah kakinya. Sebagai CEO muda dan pemilik tunggal bank global sejahtera, Julian terbiasa melihat segalanya dari atas, baik secara harfiah maupun kiasan. Julian adalah pria yang terobsesi dengan efisiensi dan integritas. Baginya, angka tidak pernah berbohong, namun manusia seringkali melakukannya. Pagi itu, ia sedang meninjau laporan tahunan saat keributan di lobi tertangkap oleh monitor pengawas yang terpasang di sudut mejanya. Awalnya, ia hanya melirik sekilas, namun pemandangan seorang gadis yang berlutut di atas lantai marmer miliknya, memunguti koin dengan tangan gemetar, menghentikan detak jantungnya sejenak. Ia memperbesar tampilan layar. Ia melihat Siska, teller yang selalu ia anggap berprestasi karena targetnya yang tercapai, sedang berteriak dengan wajah yang distorsi oleh kesombongan. Julian juga melihat para nasabah prioritas, orang-orang yang menyetorkan miliaran rupiah ke banknya, justru tertawa melihat kemalangan gadis itu. "Hina sekali," gumam Julian dengan suara rendah yang bergetar karena amarah. Julian berdiri. Ia tidak memanggil pengawalnya. Ia tidak mengenakan jas formalnya yang kaku. Ia hanya mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung hingga siku, memperlihatkan jam tangan kronograf yang harganya bisa membangun 10 rumah di kampung Alia. Ia melangkah menuju lift pribadi yang membawanya langsung ke lobi utama. Di lobi, suasana semakin memanas. Satpam sudah memegang bahu Alia, siap menyeretnya keluar. "Tunggu dulu." Suara itu tidak berteriak, namun memiliki resonansi yang begitu kuat hingga getarannya terasa di dada setiap orang yang ada di sana. Langkah kaki Julian yang mantap bergema di atas marmer. Semua mata tertuju padanya. Siska, yang mengenali sosok itu dari foto-foto di majalah internal bank, mendadak membeku. Bibirnya yang tadi penuh dengan makian kini terkatup rapat, wajahnya memucat seketika. Para nasabah kaya yang tadinya sombong pun mendadak merapikan pakaian mereka, berusaha terlihat terhormat di depan sang pemilik bank. Julian tidak menatap Siska. Ia tidak menatap satpam. Pandangannya lurus tertuju pada gadis kecil yang masih berlutut di lantai, dengan air mata yang membasahi pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Alia mendongak. Ia melihat seorang pria yang tampak seperti dewa yang turun dari langit-langit gedung yang tinggi.
Wajah Julian tegas dengan rahang yang kuat, namun matanya memancarkan sesuatu yang belum pernah Alia lihat hari itu, rasa hormat. Tanpa memedulikan tatapan ratusan pasang mata, Julian melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terkesiap. Pria paling berpengaruh di industri perbankan itu berlutut di atas lantai marmer, tepat di depan Alia. Ia tidak jijik dengan baju Alia yang kekuningan atau bau keringat yang tadinya dikeluhkan semua orang. Dengan jari-jarinya yang bersih dan terawat, Julian membantu Alia memunguti koin 500-an yang berserakan. "Maafkan saya, Nona," ucap Julian pelan, suaranya hanya bisa didengar oleh Alia. "Sepertinya lantai saya yang terlalu licin, hingga uang berharga Anda harus terjatuh." Alia terpaku. "Tuan, Anda tidak perlu." "Ini bukan sekadar koin," potong Julian sambil menatap lekat ke dalam mata Alia yang merah karena menangis. "Saya bisa melihat setiap tetes keringat di balik uang-uang ini. Ini adalah uang paling bersih yang masuk ke bank saya hari ini." Julian berdiri, lalu mengulurkan tangannya pada Alia. Sebuah gerakan yang menandakan persamaan derajat di sebuah tempat yang tadinya penuh dengan kasta. Alia ragu sejenak, menatap tangannya yang kasar dan hitam karena kerja keras, lalu perlahan menyambut tangan Julian yang hangat dan kuat. Begitu Alia berdiri, Julian berbalik menghadap kerumunan. Auranya mendadak berubah dari hangat menjadi sedingin es kutub. Ia menatap Siska yang kini menggigil di balik meja konternya. "Siska, bukan begitu namamu?" tanya Julian dingin. Pak Jun, maaf, gadis ini," dia mengganggu nasabah lain, "dia membawa uang receh yang bau." Siska mencoba membela diri dengan suara yang mencicit. Julian melirik ke arah nasabah pria parubaya yang tadi mengeluh tentang bau pasar. Pria itu kini menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. "Uang receh yang bau." Julian mengambil satu keping koin dari tangan Alia. "Uang ini tidak bau, Siska. Yang bau di ruangan ini adalah kesombonganmu. Kamu bilang mesin kami akan rusak karena koin ini? Mesin bisa diperbaiki atau diganti, tapi karaktermu yang rusak adalah kerugian besar bagi bank ini." Julian menatap manajer operasional yang baru saja berlari mendekat dengan keringat dingin di dahi. "Bawa nampan perak dari ruangan VIP," perintah Julian singkat. "Tapi Pak, nampan itu hanya untuk..." "Sekarang," bentak Julian. Dalam hitungan detik, sebuah nampan perak mengkilap sudah ada di tangan Julian. Ia dengan hati-hati meletakkan kantong plastik lecek milik Alia di atas nampan itu, seolah-olah itu adalah emas batangan murni. "Nona," Julian kembali menatap Alia dengan lembut. "Mari ikut saya. Anda tidak akan menabung di loket ini. Anda akan menabung di ruangan saya, dan saya sendiri yang akan menjadi teller Anda hari ini." Seluruh lobi menjadi sunyi senyap saat Julian membimbing Alia menuju lift pribadi. Siska jatuh terduduk di kursinya, menyadari bahwa karirnya baru saja berakhir dalam hitungan menit karena meremehkan seorang gadis dengan tas kain bekas tepung. Alia berjalan di samping Julian, merasa seperti sedang bermimpi. Ia masih memegang koin terakhir di tangannya, menyadari bahwa keajaiban baru saja dimulai di tengah kehinaannya yang paling dalam. Pintu lift pribadi berdinding cermin emas itu tertutup dengan halus, memutus pandangan sinis para nasabah di lobi bawah. Di dalam kotak besi yang bergerak senyap itu, Alia berdiri kaku. Ia bisa mencium aroma kayu cendana dan maskulin dari parfum Julian yang sangat mahal, kontras dengan bau deterjen murah dan keringat matahari yang masih menempel di bajunya. Ia merasa sangat tidak pantas berada di ruang sesempit itu dengan pria sedominan Julian. Julian melirik pantulan Alia di cermin lift. Gadis itu menunduk, jemarinya yang kasar terus meremas tali tas kainnya yang kini berada di atas nampan perak yang dibawa Julian. Ada luka kecil di punggung tangan Alia, mungkin lecet saat ia terburu-buru memunguti koin di lantai tadi. "Jangan menunduk, Nona," suara Julian memecah keheningan lift. "Lantai marmer itu tidak lebih berharga daripada harga diri Anda." Alia mendongak sedikit, matanya yang sembab menatap punggung Julian. "Terima kasih, Tuan. Tapi saya benar-benar minta maaf jika uang saya mengotori nampan itu. Uang itu saya simpan di dalam tanah, di celengan tanah liat. Memang agak bau tanah." Julian tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jarang terlihat oleh karyawannya. "Tanah adalah tempat segalanya tumbuh, Nona. Tidak ada yang kotor dari sumber kehidupan." Ting! Pintu lift terbuka di lantai paling atas.
Julian membimbing Alia keluar menuju ruangan kantornya yang megah. Ruangan itu berdinding kayu jati gelap dengan sofa kulit berukuran besar. Julian tidak membawa Alia ke kursi tamu biasa. Ia menarik kursi kerjanya yang ergonomis dan mempersilakan Alia duduk di sana, kursi di mana keputusan-keputusan bernilai triliunan rupiah biasanya dibuat. "Duduklah. Saya akan meminta asisten saya membawakan teh hangat," ucap Julian. "Tuan, saya hanya ingin menabung," bisik Alia, merasa gemetar duduk di kursi semahal itu. Julian meletakkan nampan perak berisi plastik uang Alia di atas meja kerjanya yang luas. Ia kemudian menekan tombol interkom di mejanya. "Hendra, ke ruangan saya sekarang. Bawa surat pemecatan tidak hormat untuk teller Siska di loket 4. Dan bawa mesin penghitung koin portable ke sini." Beberapa menit kemudian, seorang pria berkacamata, Hendra, asisten pribadi Julian, masuk dengan wajah tegang. Ia tertegun melihat seorang gadis berpakaian lusuh duduk di kursi kebesaran bosnya, sementara bosnya sendiri sedang berdiri di samping meja sambil membuka ikatan kantong plastik berisi uang lecek. "Pak Julian, ini suratnya. Apakah Anda yakin? Siska adalah salah satu. Siska adalah noda bagi bank ini, Hendra," potong Julian tanpa menoleh. Dia menghina nasabah berdasarkan penampilan. Di Bank Global Sejahtera, tidak ada nasabah kecil. Setiap keping koin adalah kepercayaan. Jika dia tidak bisa menghargai koin, dia tidak layak mengelola miliaran. Julian kemudian beralih pada Alia. Ia mulai mengeluarkan tumpukan uang kertas 2000-an yang lecek itu. Dengan telaten, Julian merapikan lembaran demi lembaran yang terlipat, seolah sedang menangani dokumen negara yang sangat rahasia. "Hendra, bantu saya menghitung ini secara manual untuk uang kertasnya. Gunakan mesin untuk koinnya," perintah Julian. Alia terpaku melihat sang CEO ban besar, pria yang namanya sering muncul di berita ekonomi, kini sibuk merapikan uang 2000-an miliknya. Julian bekerja dengan serius, jemarinya yang panjang bergerak lincah. Ia tidak tampak merasa jijik sedikit pun. "Nona, boleh saya tahu untuk apa uang ini?" tanya Julian sambil terus menghitung. Alia menelan ludah. "Nenek saya sakit jantung, Tuan. Dokter bilang dia butuh operasi dan perawatan intensif. Saya menabung selama 3 tahun dari hasil mencuci baju dan mengantar sayur. Saya harus mengumpulkan 10 juta sebagai jaminan awal di rumah sakit pusat." Gerakan tangan Julian terhenti sejenak. Ia menatap Alia dengan pandangan yang dalam. Ada rasa kagum yang menyelinap di balik wajah dinginnya. 10 juta rupiah. Bagi Julian, itu adalah harga sebotol wine koleksinya. Namun bagi gadis di depannya, itu adalah 3 tahun sisa napas, ribuan kilo langkah kaki, dan jutaan liter air cucian. 3 tahun, gumam Julian. "Iya, Tuan. Setiap hari saya menyisihkan sekitar 10–15 ribu rupiah. Kadang kalau cucian banyak, bisa sampai 20 ribu, jelas Alia jujur." Julian menarik napas panjang. Ia merasa tertampar oleh kenyataan hidup di depan matanya. Ia sering melihat pengusaha meminjam miliaran hanya untuk gaya hidup, namun di sini ada seorang gadis yang berjuang demi nyawa orang lain dengan kepingan 500 perak. "Hendra, hitung totalnya sekarang," perintah Julian. Setelah 15 menit yang hening, Hendra melaporkan hasilnya. "Totalnya 10.150.000 rupiah, Pak." Julian mengangguk. Ia mengambil sebuah buku tabungan baru yang masih kosong dari laci mejanya. Ia mengetikkan sesuatu di komputernya. "Nona Alia," ucap Julian. "Hari ini, saya resmi membuka rekening atas nama Anda. Namun, karena bank kami telah memberikan pelayanan yang sangat buruk dan melukai perasaan Anda di lobi tadi, saya memberikan kompensasi." Julian menyerahkan buku tabungan itu kepada Alia. Alia membukanya dan matanya membelalak. Di kolom saldo, tertulis angka 110.150.000 rupiah. "Tuan, ini salah. Saldo saya hanya 10 juta, seru Alia panik. "Tidak ada yang salah, Alia," jawab Julian lembut namun tegas. 10 juta adalah uang Anda. 100 juta sisanya adalah bunga yang saya bayarkan di muka atas ketabahan Anda hari ini. Dan sebagai pemilik bank, saya punya hak untuk memberikan apresiasi pada nasabah paling jujur yang pernah saya temui." Alia menutup mulutnya dengan tangan, air mata kembali mengalir, namun kali ini bukan karena hinaan,
melainkan karena rasa syukur yang luar biasa. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Jangan menangis lagi," ucap Julian. Ia mengambil selembar tisu dan menyerahkannya pada Alia. "Sekarang, bawa nenek Anda ke rumah sakit terbaik. Hendra akan mengatur ambulans dan koordinasi dengan dokter spesialis jantung sekarang juga. Semua biaya akan didebet dari rekening ini." Julian menatap Alia yang masih terisak. Di dalam hatinya, Julian menyadari sesuatu. Ia yang tadinya turun ke lobi untuk membela keadilan bagi banknya, kini justru merasa ingin melindungi gadis ini lebih dari sekadar urusan nasabah. Ada cahaya murni di mata Alia yang membuat kemewahan di ruangan itu tiba-tiba terasa hambar. "Terima kasih, Tuan Julian, saya tidak akan melupakan kebaikan Anda seumur hidup saya," bisik Alia tulus. Julian hanya mengangguk, namun matanya tidak lepas dari wajah Alia. Ia tahu, ini bukan pertemuan terakhir mereka. Pengorbanan Alia telah menyentuh sisi kemanusiaan Julian yang sudah lama membeku oleh dinginnya dunia bisnis. Suasana di lobi utama Bank Global Sejahtera masih mencekam, meski Julian dan Alia sudah naik ke lantai atas. Para nasabah yang tadi menghina Alia kini duduk dengan gelisah, sesekali melirik ke arah lift pribadi. Siska, sang teller, tampak layu di kursinya. Riasan tebalnya mulai luntur karena keringat dingin yang mengucur deras. Ia tahu, di gedung ini, titah Julian adalah hukum. Pintu lift terbuka. Namun, kali ini bukan Julian yang keluar, melainkan Hendra, sang asisten pribadi yang dikenal bertangan dingin. Ia berjalan dengan langkah robotik menuju meja konter nomor 4. Di tangannya, ia membawa sebuah map merah dan sebuah kotak plastik hitam. "Siska Amanda," suara Hendra datar namun mematikan. Siska berdiri dengan kaki gemetar. "Iya, Pak Hendra? Apakah Pak Julian sudah memaafkan kesalahpahaman tadi? Saya hanya menjalankan prosedur keamanan." Hendra tidak membalas senyum palsu Siska. Ia meletakkan map merah itu di atas meja. "Ini surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat untukmu. Efektif detik ini. Alasan? Pelanggaran berat kode etik dan pencemaran nama baik institusi di depan publik." Seluruh lobi mendadak sunyi. Beberapa nasabah yang tadi ikut tertawa kini membuang muka, takut ikut terseret. "Tapi Pak, saya sudah bekerja 3 tahun. Saya mencapai target setiap bulan," ratap Siska, air matanya mulai merusak maskara hitamnya. "Targetmu mungkin tercapai, Siska. Tapi kemanusiaanmu nol besar," jawab Hendra dingin. "Pak Julian berpesan, bank ini mengelola uang, tapi bank ini dimiliki oleh manusia. Jika kamu tidak bisa menghargai manusia, kamu tidak layak menyentuh uang mereka. Sekarang, masukkan semua barang pribadimu ke kotak ini. Satpam akan mengawalmu sampai ke pintu keluar." Di depan mata ratusan nasabah, Siska yang tadinya begitu angkuh kini harus mengemasi barang-barangnya dengan terhina. Ia berjalan keluar melewati pintu kaca yang sama tempat ia mencoba mengusir Alia tadi. Kali ini, dialah yang diusir, dan tidak ada satupun orang yang membelanya. Sementara itu, di ruangan kantornya yang tenang, Julian masih memperhatikan Alia yang sedang menghapus sisa air matanya. Julian telah meminta stafnya untuk membawakan teh krisan hangat dan beberapa camilan kecil. "Minumlah, Alia. Kamu butuh energi untuk menemani nenekmu di rumah sakit nanti," ucap Julian. Ia kini duduk di sofa di depan Alia, melepas dasinya dan membuka satu kancing teratas kemejanya. Ia tampak jauh lebih manusiawi sekarang. Alia menyesap teh itu perlahan. Rasanya sangat harum, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, Tuan Julian. Tapi uang 100 juta itu saya merasa tidak enak hati menerimanya. Itu jumlah yang sangat besar. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya." Julian menatap Alia dengan intens. "Jangan berpikir untuk membalasnya. Anggap saja itu investasi saya pada kejujuran. Di dunia saya, Alia, kejujuran adalah komoditas yang paling langka. Orang-orang di bawah sana bersedia menipu demi 1 miliar, tapi kamu bersedia menderita selama 3 tahun demi 10 juta yang jujur. Itu bernilai jauh lebih banyak daripada 100 juta bagi saya." Alia menunduk, pipinya merona merah. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang cucu, Tuan. Panggil saya Julian saja jika kita sedang tidak di depan staf," ucap Julian tiba-tiba. Alia tersentak kecil.
Anda adalah pemilik bank ini. Saya hanya... Di ruangan ini, kamu adalah tamu kehormatan saya, potong Julian dengan senyum tipis yang tulus. Hendra sudah menghubungi rumah sakit harapan kita. Tim medis dan ambulans jemputan sedang menuju ke rumahmu sekarang. Mereka akan menjemput nenekmu dan membawanya ke kamar VVIP. VVIP? Mata Alia membelalak. Tuan, maksud saya, Julian, itu pasti sangat mahal. Saldo saya mungkin akan cepat habis. Julian tertawa kecil, suara tawa yang berat dan menenangkan. Jangan khawatirkan soal saldo. Fokuslah pada kesembuhan nenekmu. Saya sudah memberikan instruksi agar semua biaya medis terbaik diberikan padanya. Julian bangkit dari duduknya dan berjalan menuju jendela besar, menatap pemandangan kota. Kamu tahu, Alia, hari ini kamu memberikan saya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Alia meletakkan cangkir tehnya. Apa itu? Julian berbalik, menatap Alia dengan latar belakang langit biru kota. Perspektif. Saya terlalu lama melihat dunia dari angka-angka di atas kertas. Melihatmu berjuang mempertahankan koin-koin itu, mengingatkan saya mengapa kakek saya membangun bank ini dulu. Untuk membantu orang membangun mimpi, bukan untuk menghancurkan harga diri mereka. Hendra masuk kembali ke ruangan. Pak Julian, ambulans sudah sampai di alamat Nona Alia. Neneknya sudah dalam penanganan tim medis dan sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Alia berdiri dengan terburu-buru, wajahnya penuh kecemasan sekaligus kelegaan. Saya harus ke sana. Saya harus menemani nenek. Hendra akan mengantarmu dengan mobil kantor, ucap Julian. Namun, ia kemudian berubah pikiran. Ia mengambil kunci mobilnya sendiri dari atas meja. Tidak, biar saya yang mengantar. Saya juga ingin memastikan prosedur masuk di rumah sakit berjalan lancar. Hendra tertegun. Bosnya, yang jadwalnya diatur hingga tiap menit, rela membatalkan rapat direksi hanya untuk mengantar seorang gadis ke rumah sakit? Tapi Pak, rapat dengan investor dari Singapura? Tunda 1 jam. Atau suruh mereka menunggu, jawab Julian singkat tanpa kompromi. Julian berjalan mendekati Alia dan dengan lembut memegang bahunya. Mari kita selamatkan nenekmu, Alia. Di dalam mobil mewah Julian yang melaju menembus kemacetan kota, Alia duduk dengan perasaan campur aduk. Ia menatap Julian yang sedang menyetir dengan serius. Pria ini, yang tadinya ia anggap sebagai sosok yang tak tersentuh, kini berada di sampingnya, membantunya melewati badai terhebat dalam hidupnya. Alia tidak tahu bahwa hari ini bukan hanya tentang keadilan bagi tabungannya, tapi juga awal dari sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Di sisi lain, Julian menyadari bahwa keputusannya turun ke lobi tadi telah membawanya pada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada laba bank, sebuah ketulusan yang mulai menyentuh hatinya yang selama ini membeku. 2 minggu telah berlalu sejak insiden di lobi Bank Global Sejahtera yang menggemparkan itu. Berkat intervensi Julian, nenek Alia mendapatkan perawatan terbaik. Operasi jantungnya berjalan lancar, dan kini sang nenek sedang dalam masa pemulihan di bangsal yang nyaman. Alia, yang merasa berutang budi sangat besar, tetap bersikeras untuk bekerja. Ia tidak ingin berpangku tangan hanya karena memiliki saldo 100 juta di tabungannya. Baginya, uang itu adalah amanah untuk masa depan neneknya, bukan untuk berfoya-foya. Julian, di sisi lain, merasa ada yang hilang dari rutinitasnya. Biasanya, pikirannya dipenuhi oleh grafik saham, akuisisi perusahaan, dan laporan laba rugi. Namun kini, bayangan gadis dengan tas kain bekas tepung itu terus muncul di sela-sela rapat direksinya. Ia merindukan ketulusan yang terpancar dari mata coklat Alia, sesuatu yang tidak ia temukan pada rekan-rekan bisnisnya yang selalu memakai topeng formalitas. Sore itu, Julian memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ia meninggalkan setelan jas mahalnya di kantor, hanya mengenakan kaos polo hitam polos dan celana jeans gelap. Ia mengendarai mobil SUV hitamnya sendiri, tanpa supir, menuju kawasan pasar tradisional di pinggiran kota, tempat yang menurut data Hendra adalah wilayah Alia bekerja. Pasar itu sangat ramai, becek, dan bising. Bau rempah-rempah bercampur dengan aroma ikan asin dan keringat manusia. Julian melangkah dengan hati-hati, mencoba menyatu dengan kerumunan. Di sebuah tikungan jalan yang sempit di dekat pintu keluar pasar, ia melihat sosok yang dicarinya.
Alia sedang membantu seorang kakek tua yang tunanetra. Kakek itu membawa beberapa keranjang anyaman kosong dan tampak kebingungan di tengah arus motor yang lalu lalang. Alia, dengan kaos yang sudah memudar warnanya dan handuk kecil melilit di lehernya, memegang lengan kakek itu dengan sangat lembut. "Mari, Cat." Pegang pundak Alia. "Kita lewat jalur yang lebih tenang." Suara Alia terdengar jernih di tengah kebisingan pasar. Julian berdiri di balik sebuah tiang listrik, memperhatikannya. Ia melihat bagaimana Alia dengan sabar menuntun kakek itu menyeberang jalan, lalu mendudukkannya di sebuah bangku kayu di bawah pohon rindang. Alia bahkan mengeluarkan sebotol air mineral dari tasnya dan memberikannya kepada sang kakek. "Ini airnya, Cat. Diminum dulu." Alia temani sampai cucu kakek datang menjemput, ucap Alia sambil tersenyum. Senyuman itu, Julian merasa dadanya bergetar. Selama ini, ia dikelilingi oleh wanita-wanita cantik dari kalangan sosialita yang melakukan kegiatan amal hanya untuk kebutuhan foto di media sosial. Tapi Alia? Gadis ini melakukannya di tempat yang kotor, tanpa kamera, tanpa penonton, dan tanpa pamrih. Ia melakukan kebaikan seolah-olah itu adalah napasnya. Setelah cucu kakek itu datang, Alia kembali ke tumpukan sayurannya. Ia mulai mengangkat karung-karung berisi kubis dan wortel untuk dipindahkan ke gerobak pelanggan. Julian terkejut melihat kekuatan fisik gadis itu. Beban yang seharusnya diangkat oleh pria dewasa, ia pikul dengan napas yang teratur. Julian memutuskan untuk mendekat. "Sepertinya keranjang itu terlalu berat untukmu." Alia tersentak. Ia menoleh dan matanya membelalak lebar saat mengenali pria yang berdiri di depannya. Tuan Julian, sedang apa Anda di sini?" Julian tersenyum tipis, mencoba menetralisir keterkejutan Alia. "Saya sedang lewat daerah sini dan kebetulan melihatmu." "Jangan panggil, Tuan, di luar kantor, ingat." Alia mengusap keringat di dahinya dengan ujung kaosnya, mendadak merasa malu dengan keadaannya yang kotor dan berbau sayuran. "Maaf, Julian. Tempat ini bukan tempat yang pantas untuk orang seperti Anda. Di sini becek dan kotor." "Kotoran di tanah bisa dicuci, Alia. Tapi kotoran di hati sulit dibersihkan," jawab Julian filosofis. Ia kemudian mengambil alih satu karung sayur dari tangan Alia dan meletakkannya ke atas gerobak dengan mudah. "Julian, jangan. Baju Anda mahal," seru Alia panik. "Ini hanya baju, Alia. Bisa beli lagi." Julian menatap Alia lekat-lekat. "Aku melihatmu tadi bersama kakek itu. Kamu selalu begini, ya? Membantu orang lain bahkan saat kamu sendiri sedang sibuk bekerja." Alia menunduk, pipinya merona merah di bawah sinar matahari sore. "Saya hanya merasa kita semua butuh bantuan sesekali. Seperti Anda membantu saya di ban waktu itu." "Aku membantu karena itu keadilan. Kamu membantu karena itu kasih sayang." "Ada perbedaan besar di sana," bisik Julian. Mereka berjalan beriringan menuju pinggiran pasar saat pekerjaan Alia selesai. Julian merasakan kedamaian yang aneh. Di tempat yang bising ini, berbicara dengan Alia terasa lebih bermakna daripada berbicara di ruangan ballroom hotel bintang 5. "Alia, aku punya sebuah pemikiran," ucap Julian tiba-tiba saat mereka sampai di tempat parkir. Bank Global Sejahtera memiliki yayasan filantropi yang mengelola bantuan pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kecil. "Kami butuh seseorang yang mengerti lapangan, seseorang yang bekerja dengan hati, bukan hanya dengan angka." Alia menatap Julian dengan bingung. "Maksud Anda?" "Aku ingin menawarkanmu pekerjaan di yayasan itu. Sebagai asisten lapangan. Kamu akan bertugas memverifikasi siapa saja yang benar-benar butuh bantuan, seperti kakek tadi, atau seperti nenekmu dulu," Julian menjelaskan dengan nada serius. Alia terdiam. Ia menatap tangannya yang kasar. "Julian, saya tidak punya ijazah tinggi. Saya hanya lulusan SMA. Pekerjaan di gedung mewah seperti itu saya tidak akan sanggup." Julian melangkah satu langkah lebih dekat, hingga Alia bisa mencium aroma parfum cendananya yang mewah di antara bau pasar. "Ijazah bisa dicari, pengetahuan bisa dipelajari. Tapi karakter, kejujuran, empati, itu tidak diajarkan di universitas manapun. Dan kamu memiliki semua itu dalam jumlah yang melimpah." Julian menggenggam tangan Alia sejenak, tangan yang kasar namun hangat. "Pikirkanlah. Ini bukan hanya tentang gaji yang lebih baik,
Tapi tentang berapa banyak orang yang bisa kamu selamatkan dengan posisi itu. Besok, datanglah ke kantor. Temui Hendra. Julian masuk ke mobilnya dan melaju pergi, meninggalkan Alia yang terpaku di pinggir jalan pasar yang becek. Di tangannya, masih terasa kehangatan genggaman Julian. Alia menyadari satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan di dalam hatinya, benih-benih perasaan yang sulit ia definisikan mulai bersemi, tumbuh di antara rasa syukur dan kekaguman pada pria yang telah melihat mahkota di balik debu tubuhnya. Pagi itu, gedung Bank Global Sejahtera tampak lebih berkilau dari biasanya di bawah sinar matahari. Alia berdiri di depan pintu kaca otomatis, menarik napas panjang berkali-kali. Ia mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, kemeja putih yang sama dengan hari itu, namun kini dipadukan dengan celana kain hitam baru yang ia beli dari pasar hasil upah mencucinya kemarin. Rambutnya diikat rapi, menampakkan wajahnya yang bersih tanpa riasan, namun memancarkan aura keteguhan. Satpam yang waktu itu sempat kasar padanya kini membungkuk hormat saat melihat Alia mendekat. Berita tentang gadis celengan yang dibawa langsung oleh sang CEO ke ruangan VVIP telah menjadi legenda di kalangan staf. Selamat pagi, Mbak Alia. Pak Hendra sudah menunggu di lantai atas, ucap satpam itu dengan nada yang sangat ramah, hampir terdengar menjilat. Alia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Ia melangkah menuju lift pribadi yang kodenya sudah diberikan oleh Hendra melalui pesan singkat semalam. Saat lift berdenting di lantai paling atas, Hendra sudah berdiri di sana dengan map biru di tangannya. Selamat datang, Alia. Pak Julian sedang ada pertemuan singkat, tapi beliau meminta saya untuk langsung memberikan orientasi kepadamu, ujar Hendra. Ia membawa Alia ke sebuah ruangan yang letaknya tepat di sebelah kantor Julian. Papan namanya bertuliskan, Divisi Filantropi O Dampak Sosial. Ruangan itu tidak sekaku lantai perbankan di bawah. Ada banyak foto anak-anak sekolah, pembangunan puskesmas di desa terpencil, dan peta persebaran kemiskinan di dindingnya. Tugasmu sederhana namun berat, Alia, Hendra menjelaskan sambil membuka map. Selama ini, kami memberikan bantuan berdasarkan data dokumen. Tapi seringkali, bantuan itu salah sasaran. Banyak orang yang pura-pura miskin untuk dapat hibah, sementara yang benar-benar butuh justru tidak terdata karena tidak punya akses. Pak Julian ingin kamu menjadi mata lapangan. Kamu yang akan mendatangi lokasi, memverifikasi keadaan mereka, dan memutuskan apakah mereka layak dibantu oleh bank. Alia menyentuh tepian meja kayu yang halus. Pak Hendra, saya takut mengecewakan. Saya tidak tahu cara membuat laporan formal atau menggunakan komputer dengan mahir. Tiba-tiba, pintu penghubung antara ruangan itu dan kantor utama terbuka. Julian berdiri di sana, mengenakan kemeja biru muda yang pas di tubuh atletisnya. Ia menyandarkan bahunya di kusen pintu, menatap Alia dengan pandangan yang membuat jantung gadis itu berdesir. Jangan panggil dia, Pak, Alia. Hendra lebih suka dipanggil nama saja, sela Julian dengan nada santai. Dan soal laporan? Kamu bisa bercerita, bukan? Tulislah apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan saat melihat rumah mereka, atau saat melihat cara mereka makan. Itulah laporan yang saya butuhkan. Kejujuran emosional, bukan sekadar statistik kering. Alia menoleh pada Julian. Anda benar-benar percaya pada saya. Julian berjalan mendekat, aroma parfum cendananya kembali memenuhi indera penciuman Alia. Saya percaya pada orang yang rela menabung koin selama 3 tahun demi nyawa orang lain. Orang seperti itu tidak akan pernah berbohong dalam laporannya. Hari pertama bekerja dimulai. Alia diberikan sebuah laptop dan seorang mentor untuk mengajarinya dasar-dasar administrasi. Namun, yang membuat Alia menonjol adalah instingnya. Saat staf lain sibuk melihat angka pendapatan calon penerima bantuan, Alia justru melihat detail-detail kecil. Apakah lantai rumah mereka bersih, apakah anak-anak mereka terlihat terurus meski miskin, atau bagaimana cara mereka berbicara tentang tetangga mereka. Dalam 1 minggu, Alia berhasil membatalkan 3 pengajuan bantuan dari oknum yang ternyata memiliki mobil namun memalsukan surat keterangan miskin. Ia juga berhasil menemukan seorang janda tua di pinggiran kota yang selama ini luput dari bantuan pemerintah karena tidak memiliki KTP. Kinerja Alia yang cepat dan tepat mulai menarik perhatian. Namun, di balik keberhasilannya, bisik-bisik tidak sedap mulai muncul di koridor kantor.
Lihat itu, asisten baru kesayangan Pak Julian. Hanya lulusan SMA, mantan buruh cuci, tapi berani membatalkan pengajuan dari koneksi direksi, sindir seorang staf wanita bergaun mahal di kafetaria kantor. Paling-paling hanya modal wajah polos untuk memikat bos, timpal yang lain sambil tertawa sinis. Alia mendengar itu saat ia sedang mengambil air minum. Ia terdiam sejenak, meremas gelas plastiknya. Rasa minder itu sempat muncul kembali. Namun, ia teringat wajah neneknya yang kini bisa tersenyum karena bantuan Julian. Ia teringat kakek di pasar yang ia tolong. Alia tidak membalas. Ia justru berjalan melewati kerumunan staf itu dengan kepala tegak. Ia sadar, ia tidak berada di sini untuk memenangkan kontes popularitas. Ia di sini untuk menjadi jembatan bagi orang-orang yang suaranya tidak pernah terdengar di balik dinding kaca gedung ini. Sore itu, Julian memanggil Alia ke ruangannya. Bagaimana progres survei di kampung nelayan? Alia memberikan laporannya secara lisan dengan detail yang luar biasa. Julian mendengarkan tanpa memutus kontak mata sedikit pun. Ia tidak hanya mendengarkan laporan itu, ia mengagumi cara bibir Alia bergerak, cara tangannya bergerak lincah saat menjelaskan situasi, dan binar semangat di matanya. Kerja bagus, Alia, puji Julian setelah laporan selesai. Malam ini ada jamuan makan malam formal untuk yayasan. Saya ingin kamu ikut. Alia tersentak. Makan malam formal? Tapi Julian, saya tidak punya pakaian yang pantas. Saya akan memalukan Anda. Julian berdiri dan berjalan mengitari mejanya. Ia berdiri sangat dekat dengan Alia, hingga Alia bisa merasakan kehangatan dari tubuh pria itu. Kamu tidak pernah memalukan, Alia. Kamu adalah permata di bank ini. Soal pakaian, jangan khawatir. Hendra sudah mengatur janji dengan penjahit pribadi saya. Alia ingin menolak, namun tatapan Julian begitu kuat dan penuh perlindungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Alia merasa bukan hanya dihargai, tapi diinginkan bukan karena apa yang bisa ia kerjakan, melainkan karena siapa dirinya. Bersiaplah, bisik Julian. Dunia perlu melihat siapa sebenarnya wanita di balik celengan tanah liat itu. Malam itu, Grand Ballroom Hotel mulia diselimuti cahaya lampu kristal yang membiaskan warna keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Denting gelas sampanye dan alunan musik piano klasik menciptakan atmosfer kemewahan yang menyesakkan bagi siapapun yang tidak terbiasa. Julian berdiri di dekat podium, mengenakan tuxedo hitam yang dijahit sempurna, memancarkan aura kekuasaan yang mutlak. Namun, matanya terus melirik ke arah pintu masuk, mengabaikan obrolan basa-basi para kolega bisnisnya. Lalu, pintu besar itu terbuka, hening sejenak menyelimuti area pintu masuk. Alia melangkah masuk dengan ragu, didampingi oleh Hendra. Ia mengenakan gaun malam berwarna navy blue sederhana berbahan sutra jatuh, tanpa payet yang berlebihan. Penjahit pribadi Julian benar-benar mengerti instruksi tuannya, biarkan kecantikan alaminya yang bicara. Rambut Alia disanggul modern yang longgar, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Tanpa perhiasan berlian, hanya sebuah bros perak kecil berbentuk bunga melati di dadanya. Julian terpaku. Gadis yang biasanya bergelut dengan deterjen dan debu pasar itu kini tampak seperti bangsawan yang baru kembali dari pengasingan. Wajahnya yang bersih tanpa riasan tebal justru terlihat sangat menonjol di antara wanita-wanita lain yang wajahnya tertutup, topeng, kosmetik mahal. Julian segera menghampirinya, meninggalkan kerumunan direksi. Kamu terlihat luar biasa, Alia, bisik Julian sambil menawarkan lengannya. Alia menyambut lengan itu dengan jemari yang dingin karena gugup. Saya merasa seperti orang asing di sini, Julian. Semua orang menatap saya seolah saya adalah noda di karpet ini. Bukan noda, Alia. Mereka menatap karena mereka iri. Kamu memiliki sesuatu yang tidak bisa mereka beli, ketulusan, sahut Julian tegas. Namun, dunia kelas atas tidak semudah itu menerima kehadiran orang asing. Saat Julian dipanggil untuk memberikan sambutan di atas panggung, Alia berdiri sendirian di dekat meja prasmanan. Saat itulah, sekelompok wanita sosialita yang merupakan istri dan anak dari para petinggi bank menghampirinya. Salah satunya adalah Clarissa, putri dari pemegang saham terbesar kedua di Bank Global Sejahtera. Ia menatap Alia dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menghina. Jadi, ini, asisten lapangan, yang baru itu? Clarissa tertawa renyah,
namun terdengar tajam. Gaunnya bagus, tapi sayang, kulit tanganmu tidak bisa berbohong. Terlalu kasar untuk ukuran wanita yang bersanding dengan Julien. Berapa lama kamu berlatih cara memegang garpu perak, sayang? Teman-teman Clarissa ikut tertawa. Kudengar dia dulu buruh cuci. Bayangkan, Julien membawa tukang cuci ke acara yayasan elit. Apa ban kita sedang kekurangan staf profesional? Alia merasakan sesak di dadanya. Ia ingin lari, kembali ke gubuknya yang tenang. Namun, ia teringat kata-kata Julien tentang harga diri. Ia menarik napas panjang, menegakkan punggungnya, dan menatap Clarissa tepat di mata. Tangan saya memang kasar karena bekerja keras, Nona, ucap Alia dengan suara yang tenang namun lantang. Tapi tangan ini tidak pernah mengambil milik orang lain. Dan soal garpu perak, saya lebih menghargai makanan yang ada di atasnya daripada alat makannya. Karena saya tahu, banyak orang di luar sana yang bahkan tidak punya piring untuk makan malam ini. Clarissa tertegun. Ia tidak menyangka, gadis desa, ini berani membalas. Beraninya kamu. Kamu hanya beruntung karena Julien merasa kasihan padamu. Kasihan adalah saat Anda memberikan uang receh pada pengemis, balas Alia. Julien memberikan saya tanggung jawab. Jika Anda keberatan dengan kehadiran saya, silakan bicara langsung pada pemilik bank ini. Tepat saat itu, Julien kembali dari podium. Ia melihat ketegangan di sana dan langsung berdiri di samping Alia, melingkarkan tangannya di pinggang gadis itu, sebuah gestur protektif yang membuat semua orang terkesiap. Ada masalah di sini, Clarissa? Suara Julien sedingin es. Julien? Gadis ini sangat tidak sopan. Cukup, potong Julien. Aku mendengar semuanya. Alia benar. Dia di sini karena integritasnya. Jika kamu atau siapapun di ruangan ini merasa terganggu dengan kehadirannya, pintu keluar ada di sebelah sana. Dan Clarissa, sampaikan pada ayahmu, aku tidak suka jika ada tamu kehormatanku dihina di acaraku sendiri. Clarissa pergi dengan wajah merah padam karena malu. Suasana di sekitar mereka mendadak sepi. Julien menatap Alia dengan penuh kekaguman. Kamu berani sekali tadi. Saya hanya membela apa yang Anda ajarkan pada saya, Julien, jawab Alia, sedikit gemetar setelah keberaniannya menguap. Malam itu, di bawah kerlip lampu kota dari balkon hotel, Julien menyadari bahwa perasaannya telah berevolusi. Alia bukan lagi sekadar proyek kemanusiaannya. Gadis ini memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Ia melihat Alia yang sedang menatap bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya dalam hidup Julien, ia merasa kekayaannya tidak ada artinya dibandingkan dengan kehadiran wanita di sampingnya. Panggil Julien lembut. Alia menoleh. Iya? Terima kasih sudah bertahan. Bukan hanya malam ini, tapi selama 3 tahun dengan celenganmu itu. Karena jika kamu menyerah saat itu, aku tidak akan pernah menemukan definisi kecantikan yang sesungguhnya. Alia terdiam, pipinya merona merah di bawah cahaya bulan. Kecemburuan orang-orang di dalam ruangan tadi terasa sangat jauh. Di sini, di balkon yang sunyi, hanya ada mereka berdua, sang raja perbankan dan gadis yang pernah dianggap debu, yang kini mulai menyadari bahwa hati mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Malam itu, langit Jakarta seolah tumpah. Hujan deras mengguyur ibu kota dengan intensitas yang jarang terjadi, menciptakan tirai air yang memburamkan lampu-lampu jalanan. Di dalam mobil mewah Julien yang kedap suara, suasana terasa sangat kontras dengan hiruk-pikuk badai di luar. Aroma kayu cendana yang menenangkan memenuhi kabin, namun kegelisahan justru menyelimuti Alia yang duduk di kursi penumpang. Alia terus menatap keluar jendela, memperhatikan butiran air yang berkejaran di kaca mobil. Ia baru saja menyelesaikan jamuan makan malam yayasan yang penuh drama. Meski ia berhasil berdiri tegak di depan Clarissa, hatinya tetap merasa lelah. Ia merasa seperti burung pipit yang dipaksa terbang di antara kawanan elang. Kamu sangat diam sejak kita meninggalkan hotel, Alia, suara Julien memecah keheningan. Ia menyetir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sesekali mengetuk kemudi mengikuti irama hujan. Saya hanya berpikir, Julien, jawab Alia pelan. Malam ini menyadarkan saya betapa jauhnya dunia kita. Anda adalah matahari, dan saya hanyalah debu yang kebetulan lewat di bawah sinarnya. Julien menginjak rem perlahan saat mereka sampai di persimpangan menuju gang sempit rumah Alia.
Ia memutar tubuhnya menghadap Alia, tatapannya tajam namun hangat. Jangan pernah katakan itu lagi. Matahari tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada bumi yang ia sinari. Bagiku, kamulah pusat gravitasinya sekarang. Mobil itu perlahan memasuki kawasan pemukiman padat. Jalanan semakin menyempit, hingga SUV besar itu harus bergesekan dengan ranting-ranting pohon di pinggir jalan. Akhirnya, mereka sampai di depan gubuk kecil Alia. Di tengah hujan badai, rumah itu tampak sangat rapuh. Namun lampu kuning dari dalamnya memberikan kesan hangat, tanda bahwa nenek Alia sudah pulang dari rumah sakit dan sedang beristirahat. Julian mematikan mesin mobil. Kegelapan menyergap, hanya menyisakan keremangan dari lampu dashboard. Alia, tunggu sebentar, ucap Julian saat Alia hendak membuka pintu. Julian menarik napas panjang, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelum bicara. Pria yang biasanya mengintimidasi direktur-direktur perusahaan besar ini mendadak terlihat ragu. Ia merayuh ke saku jasnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah kotak beludru kecil yang selama ini ia simpan. Aku sudah memiliki segalanya, Alia. Apartemen di Singapura, rumah di London, dan bank yang namanya ada di setiap sudut kota ini. Tapi malam saat aku melihatmu berlutut di lobi bangku, memunguti kon dengan air mata di pipimu, aku menyadari satu hal yang mengerikan. Julian menjeda, suaranya sedikit serak. Aku menyadari bahwa aku adalah pria paling miskin di ruangan itu. Karena aku tidak memiliki ketulusan sehebat milikmu. Alia terpaku, jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut Julian bisa mendengarnya. Dunia melihatmu sebagai gadis miskin yang butuh pertolongan. Tapi aku melihatmu sebagai satu-satunya alasan mengapa aku ingin menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Julian menggenggam tangan Alia yang kasar, tangan yang masih membawa bekas kerja keras bertahun-tahun. Maukah kamu tetap di sisiku? Bukan sebagai asisten lapangan, bukan sebagai nasabah, tapi sebagai bagian dari hidupku selamanya. Hujan semakin deras menghantam atap mobil, menciptakan simfoni yang riuh, namun di dalam sana, waktu seolah berhenti. Alia menatap mata Julian, mencari kebohongan atau rasa kasihan, namun yang ia temukan hanyalah kejujuran yang murni. Julian, saya hanya gadis yang menabung di celengan tanah liat. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan pada Anda, bisik Alia dengan air mata yang mulai mengalir. Julian tersenyum, lalu membuka kotak beludru itu. Di dalamnya bukan berisi berlian besar yang menyilaukan, melainkan sebuah cincin emas sederhana dengan ukiran kecil berbentuk ayam jago, persis seperti celengan tanah liat Alia. Kamu sudah memberikan segalanya padaku malam itu, Alia. Kamu memberikan hatimu. Dan itu adalah aset paling berharga yang pernah dikelola oleh Bank Global Sejahtera, ucap Julian lembut. Alia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia tidak menyangka bahwa hinaan di lobi ban waktu itu akan membawanya pada pelukan pria yang kini menjadi pelindungnya. Ia mengangguk perlahan, membiarkan Julian memasangkan cincin itu di jarinya. Di balik jendela mobil yang berembun, di tengah badai yang mengamuk, dua hati yang berasal dari kasta berbeda itu akhirnya bersatu. Julian memeluk Alia dengan erat, seolah berjanji bahwa mulai detik ini, tidak akan ada lagi kon yang berserakan di lantai, dan tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena hinaan. Mahkota yang tersembunyi di balik debu itu kini telah menemukan singgasananya yang sejati. 6 bulan setelah malam badai di depan gubuk Alia, suasana di pelataran Bank Global Sejahtera berubah total. Gedung yang dulunya terasa angkuh dan dingin itu kini dihiasi dengan ribuan bunga melati putih dan mawar pastel. Sebuah tenda dekoratif yang sangat megah namun elegan berdiri menaungi karpet merah yang membentang dari gerbang hingga ke lobi utama. Hari ini bukan sekadar hari pernikahan pemilik bank, melainkan sebuah pernyataan bahwa martabat tidak diukur dari saldo rekening. Di dalam ruang rias, Alia menatap bayangannya di cermin besar. Ia mengenakan kebaya pengantin berwarna putih tulang dengan payet mutiara yang sangat halus. Tidak ada tiara berlian yang berlebihan, hanya rangkaian melati yang menghiasi sanggulnya, memberikan aroma harum yang menenangkan. Cincin emas dengan ukiran ayam jago itu masih melingkar manis di jarinya, bersanding dengan cincin kawin yang akan segera ia kenakan. Nenek, bagaimana penampilan Alia? Tanya Alia pada sang nenek yang duduk di kursi roda di sampingnya. Neneknya kini tampak jauh lebih segar, wajahnya merona sehat berkat perawatan terbaik yang diberikan Julian. Kamu cantik sekali, nak. Seperti ibumu, bisik sang nenek dengan mata berkaca-kaca.
Nenek tidak pernah menyangka celengan tanah liat itu akan membawamu ke pelaminan ini. Alia memegang tangan neneknya. Bukan celengannya, Nek, tapi doa nenek yang menuntun langkah Alia. Di luar, musik gamelan kontemporer mulai mengalun merdu. Julian berdiri di ujung altar dengan setelan beskap modern yang membuatnya tampak sangat gagah. Wajahnya yang biasanya kaku dan dingin kini terus memancarkan senyum. Ia tidak mengundang banyak pejabat tinggi. Ia justru memberikan instruksi khusus agar kursi-kursi di barisan depan diisi oleh orang-orang dari kampung nelayan, para buruh pasar, dan rekan-rekan lama Alia di tempat cucian. Julian ingin dunia melihat bahwa istrinya adalah kebanggaan, bukan sesuatu yang harus disembunyikan latar belakangnya. Saat Alia melangkah keluar menuju lobi, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan dengan anggun, melewati tempat di mana dulu ia pernah berlutut dihina. Di tempat yang sama itu, kini Julian menyambutnya dengan tangan terbuka. Prosesi akad nikah berlangsung dengan sangat hikmat. Saat Julian mengucapkan janji suci, suaranya mantap dan tanpa ragu. Ketika mereka resmi menjadi suami istri, sorak-sorai pecah, bukan hanya dari para tamu, tapi juga dari staf ban yang kini belajar satu hal penting. Nasabah adalah manusia, dan manusia adalah harta yang sesungguhnya. Namun, kejutan sesungguhnya baru dimulai setelah acara resepsi. Julian naik ke atas panggung kecil dan meminta perhatian semua orang. Hari ini, sebagai kado pernikahan untuk istriku tercinta, Alia, Julian melirik Alia dengan penuh kasih. Saya secara resmi meluncurkan program tabungan harapan rakyat. Mulai besok, seluruh cabang Bank Global Sejahtera akan menyediakan loket khusus tanpa batas minimum setoran. Siapapun, baik pemulung, buruh cuci, maupun pengantar sayur, bisa menabung meskipun hanya 1 koin. Tidak akan ada lagi penghinaan di bank ini, karena setiap koin yang masuk akan diperlakukan setara dengan 1 batang emas. Alia menutup mulutnya, terharu. Ia tidak menyangka Julian akan mewujudkan mimpinya sedalam itu. Dan satu lagi, tambah Julian. Manajer divisi ini adalah Alia sendiri. Dia yang akan memastikan bahwa tidak ada lagi Alia lain yang harus menangis di lantai marmer ini. Malam itu, di bawah kerlap-kerlip lampu kota, Alia dan Julian berdiri di balkon lobi, menatap orang-orang yang berpesta dengan bahagia. Gadis yang dulunya dianggap debu, itu kini berdiri tegak sebagai ratu, bukan karena harta suaminya, melainkan karena ia berhasil menjaga kemurnian hatinya di tengah kerasnya dunia. Alia menyandarkan kepalanya di bahu Julian. Terima kasih, Julian. Terima kasih sudah melihat saya saat dunia memalingkan wajah. Julian mengecup kening istrinya. Terima kasih sudah menabung di bangku, Alia. Karena kaulah deposit paling berharga dalam hidupku. Kisah gadis miskin dan celengan tanah liat itu pun berakhir dengan indah, meninggalkan pesan yang abadi bagi seluruh kota. Bahwa mahkota sejati tidak terbuat dari emas, melainkan dari kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Tamat.